Baik, berjumpa lagi dengan saya, Idik Saiful Bahri. Kita lanjutkan materi hukum kepegawaian dalam sesi yang ketiga ini ya. Kita membahas definisi, jenis, asas, prinsip, dan nilai dasar ASN. Jadi saya sampaikan ulang lagi bahwa ini materi saat saya dulu menjadi dosen ya di salah satu universitas swasta. Nah, itu dulu di kampus saat saya mengajar dulu, nama mata kuliahnya itu Hukum Kepegawaian dan Ketenagakerjaan. Nah, ini sebetulnya saya kritik ya dulu itu ya. Karena sebetulnya hukum kepegawaian ini tidak begitu urgent untuk dibahas. Karena seharusnya nanti pembahasannya lebih bisa disambungkan ya, bisa digabungkan dengan hukum tata usaha negara, atau mungkin bisa juga digabungkan dengan hukum administrasi negara. Pun demikian dalam hukum acaranya nanti di hukum acara peradilan tata usaha negara. Jadi bisa digabung-gabung sebetulnya hukum kepegawaian itu. Nah, yang dulu saya pelajari saat kuliah itu justru mata kuliah hukum ketenagakerjaan karena itu yang paling penting. Ya. Nah, perbedaannya antara hukum kepegawaian dan ketenagakerjaan, yang hukum kepegawaian itu membahas orang-orang yang bekerja di instansi publik atau di instansi negeri, sementara hukum ketenagakerjaan itu membahas orang-orang yang bekerja di instansi atau perusahaan swasta. Nah, kita lanjutkan materi kita dalam rangkaian hukum kepegawaian, definisi, jenis, asas, prinsip, dan nilai dasar ASN, aparatur sipil negara. Kita mulai dulu dari definisi ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi ASN sekarang itu dibagi menjadi dua berdasarkan undang-undang ini ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ada yang namanya PNS, pegawai negeri sipil, ada yang namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, disingkat P3K, PPPK, ya begitu ya. Ini nanti aturan rincinya, PNS itu juga pemerintah mengeluarkan PP-nya sendiri ya, peraturan pemerintah tentang PNS. Kemudian mengeluarkan PP atau peraturan pemerintah tentang P3K. Jadi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 nanti diturunkan 2 PP ya setidaknya. Ada PP khusus PNS, ada PP khusus P3K. Nah, adapun definisi pegawai ASN, pegawai aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, digaji dari APBN ya. Kemudian definisi PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Adapun definisi P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini bedanya antara P3K dengan PNS. Kalau PNS itu tidak ada jangka waktu kerjanya ya. Jadi ketika sudah diterima ya sudah menjadi PNS. Tanpa ada ikatan sekian tahun ya. Tapi kalau P3K itu ada. Jadi ketika nanti keterima sebagai P3K, biasanya ini di bidang pendidikan dan kesehatan ya, guru-guru honorer, kemudian tenaga kesehatan, itu biasanya diberikan kesempatan untuk mendaftar P3K yang sudah menjadi honorer selama bertahun-tahun. Nah, ketika sudah keterima menjadi P3K itu biasanya ada durasi waktu 2 tahun misalkan ya. Nanti setelah 2 tahun kalau kinerjanya bagus dilanjutkan begitu. Kalau kinerjanya bagus dilanjutkan. Itu perbedaan kunci antara P3K dengan PNS. Nah, ini ya jenis-jenis ASN yang sekarang itu ada PNS, ada P3K. Asas-asas ASN ya, asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara.
Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN itu harus memenuhi beberapa asas. Yang pertama, asas kepastian hukum. Setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Yang kedua, ada namanya asas profesionalitas, bahwa ASN wajib mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian asas proporsionalitas, yakni bahwa ASN wajib mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai pegawai. Kemudian ada juga asas keterpaduan, yaitu pengelolaan pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional. Ini dalam proses rekrutmen juga sudah dilakukan pengelolaan pegawai ASN secara terpadu, yaitu melalui BKN ya, Badan Kepegawaian Negara. Jadi sudah ada lembaga khusus yang mengatur tentang aparatur sipil negara, yaitu BKN, Badan Kepegawaian Negara. Kemudian asas delegasi, bahwa sebagian kewenangan pengelolaan pegawai ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah. Kemudian ada namanya asas netralitas. Ini yang mungkin menjadi isu ya, utamanya saat menjelang pemilu. Nah, di dalam Undang-Undang ASN itu kita mengenal asas netralitas, bahwa ASN baik PNS maupun P3K itu wajib menjunjung tinggi asas netralitas. Dia tidak condong kepada salah satu pihak politik tertentu. Walaupun sebetulnya ASN itu memiliki hak politik, mereka boleh mencoblos saat pemilihan umum, tapi ya lagi-lagi kembali ke asas netralitas, seharusnya tidak diekspresikan, tidak diposting di media sosial. Oh, saya pendukung si A, saya pendukung si B. Ya, sebagai seorang ASN harus menjunjung tinggi asas netralitas, begitu ya. Tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Saudara sebagai seorang ASN wajib menjunjung tinggi netralitas dan fokus bekerja untuk negara dan rakyat, begitu ya. Kemudian asas akuntabilitas, itu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Nah, asas akuntabilitas ini tidak semua lembaga negara ya. Ya, sebetulnya di Undang-Undang ASN itu semua lembaga negara itu wajib untuk melaksanakan asas akuntabilitas, bahwa setiap lembaga negara wajib memberikan akses kepada masyarakat tentang setiap kegiatan dan hasil dari program kerja selama 1 tahun terakhir. Tapi saat saya searching ya, mencari-cari di setiap lembaga negara, itu hanya beberapa lembaga negara saja yang memberikan hasil dan laporan kegiatan ya. Yang saya apresiasi itu misalkan ya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu bagus sekali. Kemudian KPK juga ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu setiap tahun itu merilis laporan kepada masyarakat. Nah, bagi lembaga-lembaga lain yang mungkin belum memenuhi asas akuntabilitas, silakan diperjuangkan ya, bahwa saudara sebagai orang yang bekerja dengan menggunakan uang rakyat, maka saudara harus mempertanggungjawabkan setiap laporan kegiatan, itu wajib disampaikan kepada publik. Kemudian asas efektif dan efisien, bahwa dalam menyelenggarakan manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Ini dalam prakteknya mungkin sangat sulit terjadi, karena memang banyak ASN kita yang belum berintegritas, sehingga dalam pengurusan apapun biasanya bertele-tele ya, tidak efektif dan tidak efisien. Bertele-tele ya, kadang ada pungli dan lain sebagainya dan lain seterusnya. Ini mungkin PR ASN kita ke depan. Kemudian asas keterbukaan, bahwa dalam penyelenggaraan manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi ya. Jadi asas keterbukaan ini nanti erat hubungannya dengan asas akuntabilitas. Kemudian asas non diskriminatif,
bahwa dalam penyelenggaraan manajemen ASN, Komisi ASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan, ya. Tidak ada diskriminasi lagi. Nah, pernah dulu ya, mungkin saudara pernah mendengar suatu berita bahwa pernah ada diskriminasi, ya, terhadap keturunan dari partai terlarang, ya. Salah satu partai terlarang yang berwarna merah itu ada gambar celurit dan palunya, yang itu didiskriminasi, tidak bisa masuk dalam bekerja sebagai pegawai di instansi pemerintah. Padahal mereka tidak tahu apa-apa. Yang bersalah kan orang tuanya, ya, leluhurnya. Tapi anak keturunannya itu juga di blacklist untuk tidak bekerja di instansi negara. Itu saya kira itu juga bagian dari diskriminasi. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi, ya, karena kita menjunjung tinggi asas non-diskriminatif. Kemudian asas persatuan dan kesatuan, bahwa dalam pegawai ASN itu sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi harus menjunjung tinggi persatuan, ya. Harus menjunjung tinggi kesatuan, harus menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak menggaungkan isu-isu lain yang dalam tanda petik itu merongrong NKRI. Kemudian ada asas keadilan dan kesetaraan, bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN. Kemudian ada juga asas kesejahteraan, bahwa penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai aparatur sipil negara. Adapun prinsip-prinsip ASN ada beberapa, ya. Yang pertama nilai dasar, yang kedua kode etik dan kode perilaku. Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya, tentang kode etik. Kemudian komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang selanjutnya kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Jadi harus sesuai dengan keahliannya, ya. Kemudian kualifikasi akademik. Nah, saudara kalau misalkan mengikuti tes CPNS, biasanya kan ada kualifikasi akademik, minimal S1 lah, minimal S1 hukum, minimal S1 politik, minimal S1 ekonomi, macam-macam, ya. Itu kualifikasi akademik. Kemudian jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Kemudian profesionalitas jabatan. Adapun nilai-nilai dasar ASN sebagai salah satu prinsip ASN, itu yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, ya. Siapapun ASN dalam tugas apapun itu harus memegang teguh ideologi Pancasila. Nah, ini mungkin isunya beberapa tahun kemarin, ya. Ada beberapa ASN yang dalam tanda petik menggaungkan ideologi lain selain Pancasila, yaitu ideologi khilafah Islamiyah, ya, yang itu dianggap bertentangan dengan Pancasila. Nah, itu bisa diberhentikan karena tidak memenuhi nilai dasar ASN. Pun demikian, misalkan menggaungkan ideologi komunisme yang sudah dilarang menurut TAP MPR. Nah, itu juga bisa diberhentikan karena tidak sesuai dengan nilai dasar ASN. Bahwa ASN itu wajib setia terhadap Pancasila. Kemudian juga wajib setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, serta pemerintahan yang sah. Jadi siapapun saudara, kalau misalkan saudara sebagai seorang ASN itu wajib memenuhi asas netralitas. Tapi saudara tidak dilarang untuk memilih salah satu calon. Misalkan ada calon presiden, calonnya si A dan si B. Nah, saudara misalkan memilih si A. Nah, ternyata yang menang adalah B sebagai pemerintah yang sah. Saudara nggak bisa karena jagoannya kalah kemudian saudara bekerjanya tidak sungguh-sungguh, ya enggak. Tetap saudara sebagai ASN wajib tunduk kepada pemerintah yang B, ya. Begitu, ya. Kemudian mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang selanjutnya menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
Kemudian nilai dasar selanjutnya membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip keahlian, sesuai keahlian. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, tidak ada diskriminasi, baik agama, gender, suku, ras, dan golongan ya. Kemudian memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepentingan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Kemudian mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, itulah materi kita di pertemuan ketiga yang membahas tentang definisi, jenis, asas, prinsip, dan nilai dasar aparatur sipil negara. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.